Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Puan Maharani kekayaannya naik 17 kali, tidak sejalan dengan falsafah PDIP, Partai Wong Cilik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sering didengung-dengungkan sebagai Partai Wong Cilik. Tetapi melihat perilaku Puan Maharani, Ketua DPR RI, tidak sejalan dengan gaya hidupnya yang penuh dengan kemewahan. Mobilnya saja katanya ada 10, antara lain 10 itu 8 mobil dan 2 sepeda motor. Dan itu sangat banyak jumlahnya, dan harganya pun yang mahal-mahal, dan tidak sejalan dengan gaya hidupnya. Dan motor gede ada 10 dan motor biasa, mobil ada 8, berarti seluruhnya ada 10, yang tidak menggambarkan kesederhanaan selaku kader Partai Wong Cilik. Tetapi hidup kemewahan mobil dan sepeda motor ada 10 biji, 10 buah, dan juga tidak menggambarkan kesederhanaan tersebut, di mana dia memiliki mobil sampai 8 dan sepeda motor gede ada 2. Itu menggambarkan kemewahan, itu bukan menggambarkan sebagai kader Wong Cilik itu. Karena Puan Maharani selama pandemi virus corona, kekayaannya naik 17 kali. Kalau orang lain pada umumnya dalam pandemi virus corona, pada umumnya harta kekayaannya menurun. Ditambah lagi dalam rangka mencalonkan diri sebagai Pilpres tahun 2024, telah memasang baliho di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah sampai ke daerah-daerah yang seluruhnya dipasang baliho-baliho atas Puan Maharani. Untuk membuat satu baliho anggarannya sampai 2 miliar, kata Haikal Hasan. Berarti cukup besar biaya yang dikeluarkan Puan Maharani secara pribadi untuk membuat baliho tersebut. Bila baliho Puan Maharani atas bantuan kepala daerah berarti kepala daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah, berarti banyak anggaran pemerintah daerah, baik daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Jawa Timur, digunakan untuk membiayai baliho Puan Maharani untuk kepentingan pribadi Puan Maharani sendiri. Berarti para kepala daerah melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman ada 3 jenis, yaitu 1. Hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, dan ketiga hukuman badan maksimal 20 tahun. Tapi dalam menjatuhkan hukuman itu merupakan kewenangan hakim. Nanti hakim yang menjatuhkan hukumannya tergantung daripada alasan memberatkan dan meringankannya. Kalau alasan memberatkannya terlalu banyak, masalah pemberatannya dalam pertimbangan putusan tersebut dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi kalau lebih banyak pertimbangan meringankannya, hakim bisa menjatuhkan hukumannya selama 20 tahun atau kurang dari 20 tahun, apa 15 tahun, apa 10 tahun. Nah itu. Dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. Syarat pertama, negara dalam keadaan darurat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kalau dalam keadaan negara dalam keadaan darurat melakukan perbuatan korupsi, maka dia dapat dikenakan hukuman mati. Syarat kedua, bencana alam. Bencana ini banyak jenisnya, yaitu gempa bumi, tsunami, virus corona,
dan lain sebagainya, banjir bandang, dan lain. Salah satu bentuk bencana alam itu dilakukan perbuatan korupsi, maka dapat dikenakan hukuman mati. Syarat ketiga, mengulangi perbuatan korupsi, yaitu seseorang melakukan korupsi di mana hakim sudah menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Setelah selesai menjalani hukumannya, belum lewat waktu 5 tahun, sudah melakukan perbuatan korupsi lagi, maka dapat dikenakan hukuman mati. Baru syarat keempat, resesi keuangan dan ekonomi. Kalau negara dalam resesi keuangan, kesulitan keuangan, dan di mana membayar gaji pegawai pun tidak bisa, dan juga ada resesi ekonomi, yaitu di mana ekonomi tidak laku, berapapun tidak laku, sehingga pada saat itu resesi keuangan dan ekonomi ini di mana melakukan perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dari 4 syarat tersebut dipenuhi, maka seseorang dapat dikenakan hukuman mati. Sedangkan negara Indonesia sekarang dalam pandemi virus corona, masuk bencana alam, maka dapat dikenakan hukuman mati kepada seseorang yang melakukan perbuatan korupsi. Sekian dan terima kasih.